hujan, lapar, dan cinta seorang anak. Hujan turun deras sore itu. Rintiknya jatuh menimpa atap seng yang berlubang, menimbulkan suara tik-tok yang berulang-ulang, seperti mengetuk-ngetuk hati seseorang yang sedang menahan lapar. Di dalam gubuk kecil itu, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun duduk di pojok dapur, memeluk perutnya yang keroncongan. Namanya Raffi. Di depannya, seorang perempuan tua berwajah pucat tersenyum lembut meski tubuhnya gemetar. Ia adalah Ibu Halimah, ibunya Raffi. Seorang penjual nasi uduk keliling yang kini tak lagi sanggup berdiri karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Di atas meja bambu reot, hanya ada sepotong roti sisa kemarin. Raffi menatapnya dengan mata berbinar, tapi seketika menunduk ketika melihat ibunya batuk keras. "Raffi, makanlah nak, nanti kamu sakit," ucap ibunya lirih. "Gak, Bu. Ibu dulu aja. Aku udah makan di sekolah tadi." Padahal, di sekolah tadi Raffi hanya minum air putih dan menatap teman-temannya makan nasi bungkus. Raffi menunggu ibunya mengambil roti itu, tapi tangan Ibu Halimah malah mendorongnya ke arah Raffi. "Makanlah, nak. Ibu masih kenyang." Raffi tahu itu dusta. Tapi ia tak berani membantah. Ia menggigit sepotong roti itu pelan, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin berbagi, tapi ibunya tetap menolak. Dan malam itu, Raffi berjanji pada dirinya sendiri. "Suatu hari nanti, aku bakal bikin ibu makan roti paling enak di dunia. Bukan yang sisa, tapi yang terbaik." Hari-hari yang tak pernah mudah. Raffi hidup di sebuah kampung pinggiran kota. Rumahnya kecil, berdinding bambu, dan lantainya tanah. Setiap pagi, ia berjalan sejauh 3 kilometer ke sekolah sambil membawa tas sobek dan sandal yang bolong. Usai sekolah, Raffi membantu tetangga mencuci motor atau mengangkut karung di pasar. Upahnya hanya Rp5.000, tapi cukup untuk membeli obat batuk ibunya. Suatu sore, ia menatap rak roti di warung dekat pasar. Tangannya gatal ingin membeli, tapi uangnya tinggal Rp4.000. Ia menunduk, lalu melangkah pergi. Pemilik warung, seorang wanita tua bernama Bu Nani, memanggilnya. "Raffi, kamu suka roti, ya?" "Iya, Bu. Tapi uang saya belum cukup." "Ambil aja satu. Anggap hadiah karena kamu anak rajin." Raffi menatap roti itu lama. Tapi ia tidak langsung memakannya. Ia pulang, lalu menaruh roti itu di piring dekat ibunya. "Buat ibu. Aku udah makan di pasar." Ibu Halimah menatap anaknya lama, lalu menangis diam-diam. Ia tahu anaknya belum makan sejak pagi. Tapi Raffi tetap tersenyum, seolah perut kosong itu tak penting. Ujian yang berat. 3 bulan kemudian, penyakit Ibu Halimah makin parah. Nafasnya sesak, dan dokter mengatakan butuh perawatan rutin di rumah sakit. Tapi Raffi tak punya uang. Ia mencoba bekerja lebih keras. Pagi sekolah, siang bantu di pasar, malam mengumpulkan botol bekas di jalan. Kadang ia tidur di emperan warung karena terlalu lelah pulang. Namun ia selalu menyempatkan diri pulang untuk memastikan ibunya makan. Suatu malam, ia menemukan ibunya terbaring lemah dengan sepotong roti di tangan. "Ibu nyimpen buat Raffi," katanya dengan suara parau. "Bu, jangan ngomong gitu. Aku janji bakal kerja keras, ibu sembuh ya." Ibu Halimah tersenyum samar. "Ibu percaya, nak. Allah nggak tidur, doa ibu selalu buat kamu." Perpisahan. Beberapa minggu kemudian, Raffi pulang membawa uang hasil kerja kerasnya. Ia ingin membeli obat untuk ibunya. Tapi ketika membuka pintu, suasana rumah itu sunyi. Di atas tikar, Ibu Halimah terbaring diam. Bibirnya tersenyum, di sampingnya ada piring kosong, bekas sepotong roti terakhir. Raffi memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin. Tangisnya pecah, menggema di tengah hujan sore itu. "Bu, aku belum bikin ibu makan roti yang enak. Aku belum sukses, Bu." Hari pemakaman berlangsung sederhana. Raffi berdiri di sisi makam sambil membawa sepotong roti di tangannya. Ia menaruhnya di tanah basah dan berbisik. "Suatu hari nanti, aku akan datang lagi ke sini, Bu. Dengan roti terbaik yang bisa aku buat sendiri." Perjuangan panjang. Setelah kepergian ibunya, Raffi tinggal sendiri. Ia berhenti sekolah sementara, bekerja di toko roti milik Bu Nani. Setiap malam, ia belajar diam-diam tentang cara membuat roti.
Ia memperhatikan adonan, suhu oven, dan cara menghiasnya. Suatu ketika, Bundani menepuk bahunya. "Raffi, kamu anak rajin. Kalau mau, ibu ajarin bikin roti dari awal." Sejak hari itu, Raffi mulai belajar sungguh-sungguh. Ia belajar bukan cuma bikin roti, tapi juga manajemen, cara jualan, bahkan cara menarik pelanggan. Tahun demi tahun berlalu. Raffi tumbuh menjadi pemuda berusia 22 tahun, pekerja keras yang tak pernah lupa asalnya. Ia mulai membuat roti dengan resep sendiri, dan memberinya nama. Roti Halimah, roti lembut dengan aroma manis, terinspirasi dari senyum ibunya. Roti yang mengubah takdir. Suatu hari, sebuah kompetisi roti nasional digelar di kota. Pemenangnya akan mendapat modal besar untuk membuka toko sendiri. Raffi ikut, meski hanya dengan peralatan seadanya dan oven pinjaman. Di antara peserta lain yang tampil mewah, Raffi tampak sederhana. Tapi ketika juri mencicipi rotinya, semua terdiam. "Ini, luar biasa," ucap salah satu juri. "Apa nama rotimu, nak?" "Roti Halimah, Pak. Saya buat untuk mengenang ibu saya." Air mata Raffi menetes saat menceritakan perjuangannya. Dan di akhir acara, namanya diumumkan sebagai juara pertama. Janji yang terpenuhi. Beberapa bulan kemudian, toko pertamanya berdiri dengan papan nama besar bertuliskan, "Roti Halimah, dari sepotong cinta seorang ibu." Di hari pembukaan, ia membawa satu roti dan pergi ke makam ibunya. Ia duduk di sana lama, lalu berbisik pelan, "Bu, ini roti paling enak yang pernah aku buat. Dan ini, buat ibu." Ia meletakkan roti itu di batu nisan, tersenyum di tengah angin sore yang hangat. "Janji Raffi sudah lunas, Bu." Sore itu, matahari turun perlahan. Raffi menatap langit yang berwarna oranye, seolah melihat senyum ibunya di antara awan. Pelangi epilog sepotong roti, sepotong doa. Kini, 10 tahun telah berlalu. Roti Halimah sudah punya cabang di banyak kota. Tapi di setiap toko, Raffi selalu menaruh satu bingkai kecil bergambar ibunya dan sepiring roti di meja kasir. Ketika ada anak kecil datang tanpa uang, ia selalu berkata, "Ambil aja, nak." Kadang roti paling enak itu bukan karena rasanya, tapi karena kasih sayang yang menyertainya. Dan setiap kali ia mengucapkannya, ia selalu teringat hari itu. Hari ketika sepotong roti terakhir dari seorang ibu mengubah seluruh hidupnya. Kilauan pesan moral. Kasih ibu tak ternilai dan doa seorang ibu bisa membuka jalan kesuksesan bahkan dari keadaan paling gelap sekalipun. Jangan pernah menyerah, karena cinta dan kerja keras yang tulus takkan pernah sia-sia.